Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Syafira. Saya dari Universitas Primagraha dengan Fakultas Vokasi dan jurusan Manajemen Administrasi. Saya di sini akan sedikit mengulas tentang alat atau teknik dalam manajemen proyek. Dalam manajemen proyek terdapat beberapa alat atau teknik, di antaranya yaitu yang pertama, dengan metode CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method atau CPM adalah salah satu algoritma yang sangat dibutuhkan dalam membuat model proyek yang paling menguntungkan bagi seluruh project stakeholder. CPM dapat diartikan sebagai metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya. Dalam CPM, objek utama yang dilihat adalah biaya, bukan waktu. Teknik CPM digunakan untuk mengupayakan optimalisasi biaya total proyek dengan memangkas waktu penyelesaian total proyek. Metode ini banyak digunakan oleh kalangan industri atau proyek konstruksi. Cara ini dapat digunakan jika durasi pekerjaan dapat diketahui dan tidak terlalu berfluktuasi. Berikut ini ada cara atau langkah-langkah dalam menentukan CPM. Di antaranya yang pertama, tentukan kegiatan individu. Yang kedua, tentukan urutan kegiatan. Yang ketiga, gambarkan diagram jaringan. Yang keempat, perkiraan waktu penyelesaian aktivitas. Yang kelima, identifikasi jalur kritis. Yang keenam, perbarui diagram CPM. Nah, selain menggunakan metode CPM atau Critical Path Method, ada yang kedua, menggunakan dengan metode Sekrum. Apa sih Sekrum itu? Nah, Sekrum pada dasarnya bukanlah sebuah efek teknik metodologi, melainkan sebuah kerangka kerja atau framework. Kerangka kerja tersebut dibuat agar tim dapat mengatasi masalah kompleks yang adaptif atau senantiasa berubah. Sekrum juga mendorong tim untuk menciptakan produk dengan nilai kualitas tinggi, mungkin secara produktif atau kreatif. Mengapa demikian? Karena Sekrum berkunci pada kolaborasi tim yang mengacu pada Ilya Agel Manifesto, yakni iteratif atau berkala dan incremental atau bertahap. Hal lainnya adalah karena Sekrum dijalankan oleh sebuah tim atau biasanya jumlahnya tidak terlalu besar, yang juga menjadi pengendali penuh sistem kerja ke depan, yang tentu berbanding terbalik dengan waterfall. Sekrum membantu tim untuk lihai memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan membangun komunikasi yang dinamis. Dalam value dalam Sekrum tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama komitmen, yang kedua keberanian, yang ketiga fokus, yang keempat keterbukaan, dan yang kelima saling menghormati. Nah, tujuan dalam Sekrum itu apa sih? Nah, tujuan dalam Sekrum tersebut yaitu untuk mengembangkan, menyampaikan, dan menyelesaikan kompleksivitas melalui kolaborasi dalam proses iterasi. Nah, dalam Sekrum tersebut bukan hanya cuma ada tujuannya saja, tetapi ada beberapa perannya juga. Di antaranya yang pertama itu ada product owner. Apa itu product owner? Product owner yaitu bertanggung jawab dalam memaksimalkan product value dan hasil kerja dari development team. Yang kedua, Sekrum Master, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan proses Sekrum telah dipahami dan dilaksanakan dengan mengikuti teori, praktik, dan
atau aturan main Scrum. Yang ketiga, development team, merupakan para profesional yang bertanggung jawab dalam pembuatan produk. Nah, dalam Scrum juga terdapat event-event yang harus dipenuhi seperti sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Nah, selain metode CPM dan metode Scrum, ada yang ketiga, menggunakan metode Kanban. Apa itu metode Kanban? Metode Kanban merupakan salah satu metode manajemen proyek dengan cara membuat visualisasi menggunakan papan, kolom, dan kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara efektif. Visualisasi itu memungkinkan tim untuk melihat tugas atau pekerjaan yang sedang berlangsung dan memahami informasi kompleks seperti proses, hubungan antar tugas, serta masalah atau risiko yang mempengaruhi kemampuan tim dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. Nah, dalam Kanban sendiri sebenarnya dalam bahasa Jepang berarti tanda visual atau kartu. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Teiichi Ohno, salah satu engineer di perusahaan Toyota Jepang. Nah, ide ini didapatkan setelah melihat cara kerja supermarket yang mampu mengelola inventaris dengan efisien sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. Hal tersebut dilakukan dengan memesan pasokan dari vendor dan mengisi ulang produk hanya ketika melihat sinyal visual berupa rak yang hampir kosong di toko mereka. Nah, bagian gudang lalu akan memberikan sinyal kebutuhan ini pada pemasok yang akan mengirimkan inventaris ke gudang. Proses ini kemudian dikenal sebagai awal dari konsep proses manufaktur JIT atau Just in Time. Nah, metode Kanban juga dipopulerkan kembali oleh David J. Anderson dalam bukunya Kanban dengan judul Successful Evolutionary Change for Your Technology Business, dan banyak diadopsi ke dalam manajemen proyek, IT, dan software development. Nah, salah satu alasan Kanban banyak digunakan karena metode ini menawarkan beberapa manfaat, seperti yang pertama meningkatkan kolaborasi, yang kedua pemberdayaan karyawan, yang ketiga alur kerja yang lebih lancar, yang keempat manajemen inventaris yang lebih baik, yang kelima meningkatkan quality control, yang keenam fleksibel, yang ketujuh peningkatan atau perbaikan yang berkelanjutan, yang kedelapan efisiensi waktu, dan yang kesembilan membantu kemampuan tim untuk fokus. Nah, dalam metode Kanban ini ada beberapa prinsip dasar dalam cara kerja dalam metode Kanban yang sebelum mencoba menerapkannya, yang pertama yaitu dengan cara visualisasi alur kerja. Tahap pertama ini dengan membuat visualisasi model, proses, atau alur kerja proyek. Nah, memiliki visualisasi dalam sistem Kanban penting agar kamu dapat memahami alur kerja yang harus dilalui dalam sebuah proyek. Dalam Kanban board tersebut, buatlah beberapa kolom memecah tahapan alur kerja suatu proyek. Contohnya sederhana, seperti membagi Kanban board ke dalam 3 kolom, yaitu yang pertama to do.
Untuk daftar tugas akan dilakukan demi mencapai tujuan akhir proyek. Yang kedua, in progress, yaitu untuk tugas-tugas yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga, done. Nah, done tersebut itu untuk tahapan tugas-tugas proyek yang sudah berhasil dapat diselesaikan. Nah, pada setiap kolom inilah akan ditempelkan ke Kanban cards yang mewakili setiap tugas dalam tahapan proyek. Nah, kartu ini akan berisi informasi mengenai detail tugas hingga masing-masing orang yang bertanggung jawab pada tugas tersebut. Nah, yang kedua yaitu caranya itu, prinsipnya itu batasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, agar tidak kehilangan fokus, pastikan untuk menetapi batasan jumlah pada pekerjaan atau tugas yang sedang berlangsung di setiap tahapan dalam Kanban board. Dengan begitu, tim bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada sebelum memulai pekerjaan baru. Yang ketiga, prinsipnya yaitu ukur dalam kelola alur kerja. Nah, dalam proses ini, prinsip ini amati dan analisis efisiensi proses alur kerja dengan baik. Mengapa demikian? Karena kenali kendala yang dapat mengakibatkan penundaan pada keseluruhan proses dan tentukan metrik yang dapat membantu kamu menganalisis apa saja yang perlu ditingkatkan dalam prosesnya. Yang keempat, yaitu buat kebijakan secara eksplisit. Seperti apa sih secara eksplisit itu? Yaitu yang harus didefinisikan dan diinformasikan dengan jelas pada semua orang dalam sebuah tim. Nah, agar semua anggota tim tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan dan dapat memberikan saran perbaikan yang dapat meningkatkan pekerjaan atau kinerja. Nah, yang kelima, menggunakan umpan balik dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, agar berjalan dengan efektif, lakukan pertemuan rutin untuk memberikan umpan balik pada seluruh tim. Ingatlah bahwa penerapan metode Kanban juga membutuhkan evaluasi, analisis, dan peningkatan yang konstan. Karena sebabnya yaitu ukur keefektifan alur kerja, kualitas, hasil, dan faktor-faktor lainnya untuk memperbaiki sistem dan alur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas. Nah, ada beberapa perbedaan metode Kanban dengan metode Scrum. Nah, meski Scrum dan Kanban ini sama-sama menerapkan nilai dan prinsip manifesto metodologi agar, namun fungsi keduanya sebenarnya berbeda. Apa sih yang membedakan? Nah, yang membedakannya itu yaitu Kanban adalah teknik memvisualisasikan pekerjaan, membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung, dan memaksimalisasi efisiensi. Fokusnya yaitu proses untuk meningkatkan alur kerja dan kualitas pekerjaan secara konstan. Nah, sementara Scrum yaitu fokus pada praktik kerja dengan interval yang ditentukan atau yang dikenal sebagai sprint untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik dengan cepat dan menerapkannya pada pekerjaan. Nah, dari ketiga metode tersebut ada yang lebih penting. Yang diantaranya yaitu menggunakan metode Scrum. Mengapa menggunakan metode Scrum? Yaitu karena metode Scrum itu membantu timnya itu sangat lihai dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan membangun komunikasi yang dinamis. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu mengembangkan, menyampaikan, dan menyelesaikan kompleksitas melalui kolaborasi dan proses iterasi. Nah, cukup sekian dari saya ulasan tersebut.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Mohon saran dan kritikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.